Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan proyek kami yang dimana berisi studi kasus pada jaringan di SMK yang disajikan oleh Rina Oktaviani dengan NIM 200209502088 dan juga ada Putri Ananda Faisa dengan NIM 200209500012 dan ada juga Muhammad Taufik Endre dengan NIM 20020950011010. Berikut merupakan dana SMK yang dimana di sini terdapat ruang server, tata usaha, ruang guru, lab RPL, lab TIK, lab multimedia, dan juga terdapat kelas-kelas. Di sini ada kelas 1 RPL, kelas 2 RPL, kelas 3 RPL, kelas 1 TIK, kelas 2 TIK, kelas 3 TIK, kelas 1 multimedia, kelas 2 multimedia, dan juga kelas 3 multimedia. Selanjutnya, kita akan melihat analisis kebutuhan. Di sini ada hardware, jumlah, IP address, dan keterangan. Keterangan di sini merupakan diletakkannya hardware. Di sini terdapat satu server dengan jumlah 1 yang terletak di tata usaha dengan IP address-nya 192.168.1.3. Dan juga kita membutuhkan switch sejumlah 6 buah yang dimana masing-masing terletak 1 di tata usaha, 1 di ruang guru, 1 di lab RPL, 1 di lab TIK, 1 di lab multimedia, dan juga 1 di kelas 2 TIK. Selanjutnya ada PC. Di sini kami membutuhkan PC sebanyak 39 yang terletak 1 di tata usaha dengan IP address 192.168.1.2 dan juga 8 di ruang guru dengan IP address 192.168.2.2 sampai 2.9. Juga dibutuhkan 10 di lab RPL dengan IP address 192.168.3.2 sampai 3.11. Dan juga 10 di lab TIK dengan IP address 192.168.4.2 sampai 4.11. Kemudian 10 di lab multimedia dengan IP address 192.168.5.2 sampai. Selanjutnya, perangkat yang lainnya adalah router yang dimana kita gunakan sebanyak 3 router. Kita simpan pada satu di tata usaha dengan IP address yang diberikan port 0/0 diisi dengan 10.10.10.2. Port 1/0 diisi dengan 20.20.20.2. Port 2/0-nya diisi dengan 192.168.1.1. Port 3/0-nya diisi dengan 192.168.2.1. Selanjutnya, router keduanya disimpan di 1 di lab TIK, di mana port 0/0-nya diisi dengan 10.10.10.1. Port 1/0-nya diisi dengan 192.168.3.1. Port 2/0-nya diisi dengan 192.168.4.1. Dan port 3/0-nya diisi dengan 192.168.5.1. Selanjutnya, 1 di kelas 1 RPL. Dengan IP address yang kita berikan, port 0/0-nya diisi dengan 20.20.20.1. Port 1/0-nya diisi dengan 30.30.30.2. Port 2/0-nya diisi dengan 192.168.6.1. Selanjutnya yaitu terdapat router ISP atau Internet Service Provider, yang dimana ini memberikan akses internet. Kita simpan di kelas 1 RPL dengan IP address yang diberikan adalah 30.30.30.1. Selanjutnya yaitu laptop, di mana laptop yang kita gunakan sebanyak 36 laptop. Di setiap kelas, dari kelas 1, 2, 3, kita berikan 4 laptop, di mana IP address-nya kita gunakan di HCP atau sering dikenal Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada perangkat yang digunakan. Yang terakhir adalah access point yang kita gunakan sebanyak 3 access point.
Terdapat satu di kelas 1 tik, satu di kelas 2 tik, dan satu di kelas 3 tik. Berikut cara membuat jaringan di SMK pada aplikasi Kisco. Terlebih dahulu, kita masukkan Dena kita. Kemudian kita apply. Ini merupakan Dena di sekolah SMK. Di sini kami akan memasukkan yang pertama itu server yang terletak di ruang server. Kemudian kita akan memasukkan switch yang ini di sini. Di sini satu, di lab RPL 1, di lab TIK 1, lab multimedia 1, switch yang ini satu di sini, kemudian ruang guru, dan juga di tata usaha. Kemudian kita akan masukkan router yang dimana kita letakkan satu di ruang tata usaha, satu di lab RPL, di sini di lab TIK, kemudian satu di sini. Kemudian kita akan memasukkan PC yang dimana kita letakkan satu di tata usaha, satu di ruang guru, satu di lab RPL, satu di lab TIK, dan satu di lab multimedia. Kemudian kita akan memasukkan access point satu di kelas TIK, satu di kelas 2 TIK, dan yang ketiga satu di kelas 3 TIK. Kemudian setiap kelas kita akan memberikan masing-masing satu laptop, satu di kelas RPL, satu kelas 2 RPL, dan satu di kelas 3 RPL. Kemudian satu di kelas TIK, kelas 2 TIK, dan satu di kelas 3 TIK. Satu juga di kelas multimedia, satu di kelas 2 multimedia, dan yang terakhir satu di kelas 3 multimedia. Selanjutnya kita akan atur sedikit. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada setiap perangkat, di mana pada ruang tata usaha kita klik pada PC-nya, masuk ke desktop,
klik pada IP configuration dan isi IP address-nya dengan angka 192.168.1.2. Pada subnet mask-nya kita hanya klik maka otomatis akan terisi sendiri. Pada default gateway-nya ini kita isi angka dengan 192.168.1.1. Kita klik tanda silang di atas. Baiklah, pada servernya kita isi dengan IP address. Jangan lupa masuk ke desktop, klik IP configuration, isi IP address-nya dengan angka 192.168.1.3. Pada subnet mask-nya kita klik saja maka secara otomatis akan terisi sendiri. Pada default gateway-nya kita isi seperti PC yang pertama, yaitu 192.168.1.1. Kita klik tanda silang di atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang guru. Kita klik PC-nya, masuk ke desktop, kita klik IP configuration, isi IP address-nya yaitu 192.168.2.2, di mana pada setiap IP address-nya kita isi sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah kita jelaskan tadi. Pada subnet mask-nya kita klik saja, maka secara otomatis akan terisi sendiri. Pada default gateway-nya kita isi dengan angka 192.168.2.1. Dan kenapa di sini kita tidak memberikan satu seperti yang tadi? Karena di sini kita berbeda ruang atau berbeda ruangan. Kita klik tanda silang di atas. Baiklah, kita masuk ke lab RPL. Kita klik PC-nya, masuk ke desktop, klik IP configuration, isi IP address-nya yaitu 192.168.3.2. Klik subnet mask-nya maka secara otomatis akan terisi sendiri. Default gateway-nya kita ubah di sini menjadi 192.168.3.1. Kita klik tanda silang di atas. Oke, selanjutnya kita ke Laptik, di mana PC-nya kita klik, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, isi IP address-nya dengan angka 192.168.4.2. Klik subnet mask-nya. Pada default gateway-nya kita ubah di sini menjadi 192.168.4.1. Klik tanda silang di atas. Selanjutnya itu pada lab multimedia, kita klik PC-nya, masuk ke desktop, klik IP configuration, isi IP address-nya dengan angka 192.168.5.2. Pada subnet mask-nya kita klik saja, maka secara otomatis akan terisi sendiri. Pada default gateway-nya kita ubahnya menjadi angka 192.168.5.1. Dan kita klik tanda silang di atas. Baik, saya akan melanjutkan proses pembuatan desain jaringan di sekolah SMK ini. Setelah kita memasukkan alamat IP ke perangkat PC maupun server, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menyambungkan menggunakan kabel jaringan. Adapun sebelum kita menyambungkan menggunakan kabel jaringan, kita tambahkan dulu satu router. Adapun router ini nantinya akan berguna sebagai router internet atau router SP. Kita buat menjadi cluster, kemudian kita ganti namanya. Kita beri nama internet. Lalu
kita masuk ke klasternya, ganti nama dari router 3 menjadi router ISP. Kita kembali. Nah, kita akan menghubungkan kabelnya. Kabel yang pertama itu kabel cross, digunakan untuk menghubungkan router dengan router yang lainnya. Nah, kita hubungkan secara manual. Portnya sebenarnya bebas, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, setelah setelah semua router tersambung, berikutnya itu kita akan menyambungkan perangkat yang lain seperti switch dan PC. Adapun kabel yang digunakan kita pakai kabel otomatis saja. Namun sebenarnya kabel yang digunakan itu adalah kabel strike. Tapi di sini kami menggunakan kabel otomatis supaya prosesnya cepat. Nah, setelah semua switch terhubung, berikutnya itu perangkat server dan perangkat PC. Nah, berikutnya yaitu access point, kita hubungkan juga. Setelah kita menyambungkan semua perangkat menggunakan kabel, adapun langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memberikan IP gateway untuk masing-masing port yang terhubung ke router. Pertama kita masuk ke router 2, kita pilih port yang pertama yaitu port 1/0. Kita on, kita berikan IP 192.168.3.1 IP gateway untuk port 1/0 atau untuk perangkat di lab RPL. Adapun untuk port yang kedua yaitu kita beri IP 192.168.4.1, itu port 2/0 atau port lab TIC. Nah, berikutnya port 3/0 yang terhubung ke lab multimedia. Kita berikan IP 192.168.5.1. Nah, port yang berikutnya atau yang terakhir yaitu port 0/0 yang terhubung ke router yang lain, yaitu di port 0/0. Nah, adapun alamat IP-nya 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita pindah ke router selanjutnya yaitu router 1. Nah, prosesnya sama seperti tadi, kita berikan IP gateway pada masing-masing port yang terhubung. Nah, port yang pertama itu port 1/0. Kita berikan alamat atau IP gateway 10.10.10.2. Subnet mask yang kita gunakan ini hanya satu, yaitu 255.255.255.0. Jadi semua subnet mask dari semua IP-nya itu sama. Port yang kedua itu port 0/0, IP gateway-nya 20.20.20.1. Subnet masknya sama juga.
port berikutnya yaitu port 2/0 yang terhubung ke jaringan tata usaha atau ruang di ruang tata usaha. Itu 192.168.1.1. Dan berikutnya port 3/0 yang terhubung ke ruang guru. Alamat IP-nya 192.168.2.1. Nah, kita selesai untuk router 1, kita pindah ke router berikutnya atau itu router 0. Seperti juga sebelumnya, kita berikan IP untuk masing-masing port yang terhubung. Port yang pertama itu port 1/0. IP gateway-nya itu 20.20.20.2. Subnet masih sama juga. Port berikutnya itu port 0/0. Kita beri alamat atau IP gateway 30.30.30.2. Nah, untuk port berikutnya itu port 2/0 yang terhubung ke jaringan yang nantinya ada di access point yang terhubung ke kelas. IP address-nya itu 92.168.6.1. Nah, kita sudah selesai, pindah ke router terakhir yaitu router ISP. Adapun port yang terhubung itu port 0/0. Gateway-nya yaitu 30.30.30.1. Kita kembali. Baik, setelah kita memberikan alamat IP pada masing-masing gateway yang terhubung di router, langkah berikutnya yaitu kita akan setting IP DHCP agar nantinya perangkat laptop yang terhubung ke access point dapat menerima IP secara otomatis. Kita setting di router 0. Adapun perintahnya sebagai berikut. Pertama kita masuk ke CLI. Kita ketikkan perintah perintahnya yaitu yang pertama kita masuk ke port 2/0. Perintahnya itu int fa 2/0. Kita sudah masuk di port 2/0. Perintah berikutnya kita ketikkan yaitu IP DHCP pool. Poolnya sesudah pool itu kita beri nama poolnya atau nama DHCP-nya, misalnya SMK. Enter. Kemudian default router. Lalu masukkan IP yang terhubung ke atau IP gateway pada port 2/0. IP gateway itu 192.168.6.1. Lalu enter. Berikutnya kita ketik network. Lalu kita masukkan IP jaringan yang terhubung atau yang akan nantinya kita gunakan untuk menyebarkan alamat IP ke
melalui access point ke masing-masing perangkat laptop. Perintah berikutnya itu DNS server. DNS servernya itu kita masukkan IP yang kita gunakan atau yang kita berikan pada server, yaitu 192.168.1.3. Perintah berikutnya itu IP DHCP exclude. Address. Lalu kita masukkan alamat IP yang akan kita kecualikan atau tidak akan kita pakai ke dalam perangkat laptopnya nanti, yaitu 192.168.1.1 karena IP ini sudah terpakai untuk IP gateway. Maka nantinya DHCP-nya akan mulai membagikan pada range IP 1.2 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke access point, kita setting untuk keamanan atau passwordnya, kita pakai PA2 PSK. Passwordnya kita isikan sembarang saja, misalnya 111. Ini harus passwordnya itu minimal 8 digit. Kita ganti SSID atau namanya menjadi, atau nama dari access point ini menjadi AP1 atau access point 1. Nah, kita beralih ke access point berikutnya, sama saja kita setting keamanannya. Yang pertama kita ubah SSID-nya dulu, AP2, kemudian keamanannya, passwordnya bebas saja. Berikutnya kita ke access point yang ketiga, kita ganti nama SSID-nya menjadi AP3. Passwordnya bebas saja. Kemudian kita harus mengganti modul yang ada di laptop kita dengan modul jaringan, supaya kita bisa menggunakan laptop kita bisa terhubung secara wireless ke access point. Nah, kita masuk ke PC wireless. PC wireless artinya kita sudah punyai perangkat wireless untuk terhubung ke access point pada laptop kita. Kita lakukan hal yang sama ke semua laptop. Setelah selesai, kita coba konekkan ke access point. Laptop 0 kita konekkan ke access point 1. Masukkan password atau sandinya, kemudian connect. Nah, sudah terhubung. Setelah semua laptop sudah terhubung ke masing-masing access point, dapat kita lihat, nah, IP-nya sudah diberikan mulai dari IP 6.2, jaringannya 192.168.6. Untuk range IP-nya itu mulai dari range IP 2 hingga seterusnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus mengkonfigurasi yang namanya routing pada router, agar perangkat yang terhubung ke router yang berbeda atau jaringan yang berbeda dapat saling terhubung. Kita masuk ke router, misalnya pertama router 2, lalu kita gunakan RIP. Cara routing yang kita gunakan ini adalah routing RIP.
masuk ke CLI, ketikkan version 2. Kita pakai RIP versi 2. Kemudian masukkan network. Network di sini adalah IP jaringan yang terhubung ke router 2. Ada 4. Yang pertama yaitu 10.10.10.0. Nah, berikutnya yaitu 192.168.3.0. Yang berikutnya yaitu 4.0. Yang terakhir 5.0. Nah, kita close, kita pindah ke router berikutnya. Sama, kita klik RIP, lalu masuk ke CLI, lalu ketikkan version 2. Masukkan networknya, semua network yang terhubung ke router 1. Yang pertama itu 10.10.10.0. Adapun yang kedua itu 20.20.20.0. Nah, network yang ketiga yaitu 192.168.1.0 yang terhubung ke ruang tata usaha dan ruang server. Network berikutnya 2.0 yang terhubung ke ruang guru. Pindah ke router 0, RIP, masuk ke CLI, lalu ketikkan version 2. Kita masukkan network yang terhubung ke router 0. Yang pertama itu 20.20.20.0. Berikutnya 30.30.30.0. Yang terakhir yaitu 192.168.6.0. Nah, kita masuk ke router ISP. Sama juga kita masukkan networknya. Network yang terhubung yaitu 30.30.30.0. Kita close, lalu kita kembali. Nah, untuk mengecek apakah sudah terhubung, kita coba masuk ke PC 0 desktop. Kita coba ping dari PC 0. Kita ping dari PC 0 ke PC yang ada di RPL. Alamat IP-nya 192.168.3.2. Ya, sudah replay yang menandakan bahwa sudah terhubung. Kita coba ping PC 3 yang ada di Leptik. Ya, terhubung juga. Kita coba ping dari PC 0 ke laptop 0. Kita coba ping. Ya, sudah replay atau sudah terhubung. Nah, sekarang jaringan yang terhubung dari router yang berbeda sudah terhubung. Ya, untuk ke internet juga sudah replay. Saya coba mengirim pesan.
dari PC 0 ke PC 1. Nah, sudah sukses. Kita coba dari PC 0 ke PC yang ada di lab RPL. PC 0 ke PC 2. Nah, sudah sukses. Berikutnya PC 0 ke laptop 0. Nah, sukses juga. Yang terakhir kita coba dari PC 0 ke router USB. Sukses juga. Ya, ini merupakan tampilan jaringan yang ada di SMK. Di sini kita akan mencoba atau menguji dengan mengirim pesan dari PC 1.2 ke PC 4.2. Di sini kita melihat successful. Kemudian kita mengirim dari PC 1.2 ke PC 5.4. Kita dapat melihat di sini successful. Kemudian dari PC 1.2 yang berada di tata usaha ke PC di ruang guru, yaitu PC 2.6. Di sini kita dapat melihat successful. Kemudian kita mengirim dari PC 2.9 di ruang guru. Kita coba ke kelas 2 tik, laptop 2.5. Dan di sini successful.